Pernah lihat nggak sih saham yang harganya terbang tinggi, padahal perusahaannya lagi rugi parah? Aneh kan? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas fenomena paradoks ini pakai studi kasus PT Sidomulyo Seleras atau yang kodenya SDMU. Coba deh lihat ini. Di satu sisi, laporan keuangannya merah semua, rugi 15,8 miliar rupiah. Tapi di sisi lain, lihat harga sahamnya. Terbang lebih dari 200% dalam setahun. Nah, ini dia paradoks yang sering bikin investor garu-garu kepala. Gimana ceritanya coba? Oke, tenang. Kita nggak akan biarin ini jadi misteri. Yuk kita bongkar sama-sama. Apa sih yang sebenarnya terjadi di balik angka-angka aneh SDMU ini? Sip, buat ngerti ceritanya, kita harus lihat dari dua sisi. Kita mulai dari the bear case dulu ya, sisi negatifnya. Kenapa kalau lihat angkanya doang, perusahaan ini kelihatannya, ya, mengkhawatirkan. Mari kita bedah laporan keuangan 2025-nya. Langsung aja ke intinya, angka yang paling bikin kaget, rugi bersih 15,8 miliar rupiah. Gini ya, ini bukan cuma turun laba, ini tuh jungkir balik. Dari yang tahun sebelumnya masih profit, sekarang malah boncos segini gedenya. Sakit banget kan? Tunggu, ada yang lebih horor. Lihat deh return on equity-nya atau ROE. Anjlok sampai minus 94,46%. Gampangnya gini deh, kalau kamu taruh modal 100 ribu di sini, di akhir tahun duit kamu bukannya nambah, malah sisa 6 ribuan doang. Udah kayak alarm kebakaran ini, bener-bener lampu merah. Nah, dari tabel ini kita bisa lihat biang keroknya di mana. Pendapatan sih dapat ya, 77 miliar, tapi laba kotornya langsung kegerus sama biaya-biaya, sampai laba operasinya minus. Puncaknya lihat deh rasio utang banding modalnya atau DER-nya, 6,72 kali. Artinya utangnya itu hampir 7 kali lipat dari modal sendiri. Ini udah bukan jalan di atas tali lagi, ini udah akrobat tanpa jaring pengaman. Risikonya tinggi banget. Jadi, kesimpulan dari sisi negatif ini jelas banget ya. Kalau kita cuma modal baca laporan keuangan doang, kenaikan harga saham gila-gilaan ini sama sekali nggak masuk akal. Investor fundamentalis tulen manapun kalau disodorin data ini pasti langsung kabur. Tapi, eits, tunggu dulu. Ceritanya nggak selesai di situ. Justru di tengah kondisi yang kritis ini, manajemen SDMU ngeluarin satu jurus pamungkas. Satu aksi korporasi yang benar-benar jadi game changer. Jurusnya itu namanya debt to equity swap. Kedengarannya ribet ya, padahal simple kok. Logikanya gini, gue punya utang gede ke lu. Daripada gue pusing bayarnya, gimana kalau utangnya gue anggap lunas, tapi sebagai gantinya, elu jadi salah satu pemilik perusahaan gue. Nah, utang diubah jadi saham. Jenius kan? Dan eksekusinya juga rapi banget, lewat 3 langkah. Pertama, tentu minta izin dulu ke pemilik lama lewat RUPS. Setelah dapat restu, langkah kedua, hutang sebesar 61,35 miliar itu langsung dieksekusi, dikonversi jadi modal. Terus yang ketiga, saham baru diterbitin buat si kreditur tadi sebagai tanda sah kalau dia sekarang udah jadi bagian dari pemilik perusahaan. Smart move. Oke, sekarang kita pindah sisi. Setelah lihat sisi gelapnya, yuk kita intip sisi terangnya. The bull case-nya. Gimana sih aksi tadi bisa bikin investor jadi optimis lagi? Kita lihat langsung dampaknya ke neraca keuangan perusahaan. Dan boom, ini dia hasilnya. Kelihatan jelas banget di grafik ini. Rasio utang yang tadinya serem banget di angka 672%, langsung anjlok drastis ke level yang jauh lebih sehat. Cuma 58%-an. Cuma dengan satu langkah, neraca perusahaan yang tadinya sakit parah, langsung jadi segar bugar. Penting buat dicatat ya. Ini bukan cuma sekedar permainan angka akuntansi di atas kertas. Ini beneran langkah nyata yang secara signifikan motong risiko bangkrut. Neraca perusahaan jadi jauh lebih kuat. Dan yang paling penting, kepercayaan investor dan kreditor lain mulai pulih. Oke, jadi neraca udah bersih. So what? Apa cuma itu yang bikin harga sahamnya terbang? Ternyata, enggak. Ada faktor lain yang bikin pasar makin semangat. Ada semacam harta karun tersembunyi di model bisnisnya SDMU. Jadi gini, SDMU ini bukan perusahaan logistik biasa yang ngangkut sembako. Bukan, mereka ini pemain spesialis di segmen yang susah banget, yaitu logistik untuk bahan-bahan berbahaya dan beracun atau B3. Ini pasar yang niche banget tapi krusial buat program hilirisasi industri nasional. Kompetitor mau masuk susah, izinnya ribet, standarnya ketat, butuh modal gede. Nah, inilah parit atau moat yang lindungi bisnis mereka. Nah, sekarang kita sampai di bagian paling penting, keputusan. Kita punya dua narasi yang saling bertentangan. Di satu sisi, ada rekam jejak masa lalu yang kelam, penuh dengan kerugian. Di sisi lain, ada cerita masa depan yang kelihatannya cerah banget. Sebagai investor, tugas kita adalah menimbang mana narasi yang akan kita beli.
Intinya gini, beli saham SDMU sekarang itu sama aja kayak kita bertaruh pada sebuah turnaround story. Sebuah cerita comeback. Pertanyaannya buat kamu lebih percaya sama potensi masa depan dengan neraca yang udah bersih dan bisnis di ceruk yang kuat? Atau kamu masih dihantui sama trauma kinerja buruk di masa lalunya? Ada sebuah laporan analisis yang kalimatnya pas banget. SDUMU saat ini berada pada titik balik fundamental dalam sejarah korporasinya. Titik balik artinya ini momen krusial persimpangan jalan yang akan menentukan nasib perusahaan ke depannya. Jadi, pertanyaan pamungkasnya untuk kita semua adalah, kenaikan harga saham yang udah terjadi ini, apakah beneran cerminan dari pemulihan fundamental yang solid, atau ini cuma euforia pasar sesaat yang bisa pecah kapan aja? Apakah ini adalah kesempatan emas untuk ikut dalam sebuah kisah turnaround yang sukses, atau justru sebuah jebakan? Nah, jawabannya tentu kembali ke analisis dan keyakinan masing-masing investor. Coba direnungkan.